Kalau misalnya dari teman-teman yang lain trading membagi pengalaman tradingnya kepada Anda, bukan berarti sistem trading itu cocok untuk Anda. Kenapa? Karena sebelumnya Anda nggak pernah pakai sistem trading itu. Atau nggak pernah pakai indikator itu, tapi hanya karena saya cenderung, saya orangnya bisa dibilang karena mungkin saya cukup konservatif dalam hal trading, jadi saya pakai hal-hal yang dasar saja, yang nggak perlu banyak indikator yang maaf, indikator yang terlalu banyak. Saya cuma batasi sampai maksimum di 3 indikator sudah saya pakai. Ya, ada banyak, semua orang ada beberapa orang yang masukin semua, Ichimoku, parabolik SAR, segala sesuatu dimasukin semua ke dalam. Yang terjadi, yang terjadi adalah market akhirnya mereka akan pusing dengan posisi yang ada. Kenapa? Karena mereka nggak temuin sistem trading yang sederhana. Ya, Terus kemudian harus memahami efek atau efek suatu berita fundamental. Jadi ketika Anda transaksi, misalnya contoh ya, setiap awal bulan itu suka ada berita rilis data indikator ekonomi akan keluar. Nah, seperti saya bilang tadi, saya 70% saya menganalisa dari technical. Ya, 30% saya akan tunggu konfirmasi berita. Ya, saya akan tunggu konfirmasi berita. Kalau beritanya mengatakan bahwa marketnya akan bergerak naik, ya, baru saya ambil posisi buy. Tapi kalau misalnya dari secara teknikal, market belum ini, tolong, ya, marketnya belum mengatakan bahwa ini akan naik, ya saya tidak mau mengambil. Atau beritanya belum keluar, saya juga tidak akan mengambil. Nah, untuk kemudian, ya, sedang yang ketujuh adalah perhatikan teknikal dan fundamental secara sekaligus. Ya, seperti saya bilang tadi, saya sudah sebutkan bahwa jangan sampai kita terlalu pro terhadap teknikal, kita mengabaikan yang namanya fundamental. Terlalu pro sampai fundamental, tapi kita tidak melihat teknikalnya. Contoh, kita ngeliat bahwa, wah, akhir tahun nih, market pasti akan naik. Kenapa? Ada window dressing, orang mempercantik saham, orang mempercantik portofolio, jadi biasanya investasi itu akan bergerak naik. Yes, it's good, itu bagus. Tapi mau naik sampai berapa? Kita perlu tahu teknikalnya, harga tertinggi sebelumnya berapa, harga terendah sebelumnya berapa. Jadi ada acuan ketika mau mengambil di harga berapa. Terus kemudian pahami dan alokasi untuk pengaturan dana dengan baik. Ya, jadi di sini artinya apa? Jadi jangan sampai Anda tidak mengkalkulasi, ya, di misalnya mau trading di GBP, ya, tidak kalkulasi seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk transaksi di situ. Ya, akhirnya apa yang terjadi adalah Anda terjebak dalam trading yang salah, ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, terakhir adalah bahwa kita ini adalah, sebentar, kita ini manusia, bukan robot. Artinya, transaksi yang kita lakukan itu perlu istirahat. Artinya kita nggak perlu setiap hari transaksi, kita perlu istirahat. Saya biasanya batasi gini loh, kalau saya capek, saya nggak mau trading. Kenapa? Karena kalau saya udah capek, karena memang saya sehari-hari itu mobile, ya, saya berkendara atau saya melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam seminggu itu sangat full sekali. Saya punya meeting juga full sekali. Jadi saya biasanya akan menyiapkan yang namanya trading time itu di pagi hari. Ya, saya mau ambil apa, sambil ambil apa, saya mau beli di level berapa, ya saya biasanya akan mulai dari sana. Nah, tetapi kalau misalnya saya lagi pulang capek gitu, saya nggak mau trading. Karena biasanya saya nggak akan analisa. Akhirnya saya terjebak ketika saya lihat market, wah kok lagi naik ya? Oh, buy aja deh. Nah, padahal mungkin pada saat saya lagi punya waktu luang, atau senggang, atau nggak capek, saya telusurin dulu, oh iya, harga tertingginya di berapa ya? Harga terendahnya di berapa ya? Jadi tidak terpancing secara emosi. Dan juga menurut saya, jangan selalu ngeliatin chart terus atau market terus. Karena tadinya bisa Anda sudah punya planning pagi, tetapi karena takut kehilangan momentum,
Anda akhirnya memaksakan untuk mengambil di harga yang mungkin masih di tengah-tengah. Tidak di atas, tidak di bawah, ya di tengah-tengah. Jadi market masih bisa bergerak liar. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan kepanikan. Ya, nah, jadi selalu istirahat. Terus kemudian yang terakhir adalah bahwa tidak ada yang namanya Anda untung rugi yang abadi. Ya, misalnya disebut, maksudnya gimana ya? Orang nggak akan untung terus. Saya tidak pernah, ya dalam sejarah saya transaksi, saya untung terus. Enggak. Pasti saya pernah punya ruginya. Ya, yang masalahnya dibatasi tidak kerugiannya. Oke. Terus apakah Anda bisa rugi terus? Nggak mungkin. Ya, nggak bisa rugi-rugi terus. Kenapa? Karena pasti market juga akan Anda ketika Anda trading, Anda pasti akan belajar. Ya, Anda belajar, oh saya harusnya ambil posisi berapa segala macam. Jadi tidak ada Anda pasti rugi terus, no. Artinya kalau Anda rugi terus, artinya Anda tidak pernah mau belajar, tidak mau memahami trading ini, akhirnya posisi yang diambil itu berdasarkan asal-asalan atau tebak-tebakan. Oke, jadi kalau misalnya ya mau trading buy, kalau sedang tradingnya mau asal-asalan, tradingnya mau untung-untungan, mungkin saatnya Anda menutup Zoom ini. Kenapa? Karena mungkin ini tidak cocok untuk Anda. Karena di sini kita ajarin bahwa kalau trading harus punya guidance, harus punya arahan. Oke. Nah, next. Oke. Ada pola-pola yang mungkin saya akan share lebih, kalau kemarin kan mungkin tidak terlihat contohnya. Di sini saya akan lihatin contohnya. Ada pola-pola grafik atau chart yang Anda jumpai dalam chart Anda. Ya, ada pola-pola grafik seperti yang namanya double top reversal. Artinya, kalau Anda menemui kejadian, ini terjadi di GBP dalam beberapa waktu yang minggu yang lalu, Anda bisa lihat pasti ada yang bentuk chartnya seperti ini, rekan-rekan. Jadi ketika suatu harga mencapai puncaknya, kemudian dia retrace kembali ke bawah, terus kemudian dia menyamai harga lagi, naik lagi, menyamai harga yang terjadi sebelumnya, kecenderungan pasar pada saat menyampai harga tertinggi sebelumnya, psikologikal orang atau market adalah menjual di harga tersebut. Kenapa? Karena biasa mereka sudah ambil posisi beli ketika mereka sudah sampai di bawah, mereka beli, sudah sampai di harga tersebut, mereka banyak yang jual. Ketika orang banyak menjual, ya otomatis penawaran berkurang, permintaan berkurang, sehingga akhirnya apa? Harga akan turun kembali. Jadi hati-hati kalau Anda menjumpai di pasar ketika seperti ini Anda mau ambil posisi buy. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena kemungkinan market akan kembali bergerak ke bawah. Bisa break nggak ke atas? Bisa. Ya, tetapi perhatikan dulu. Jadi hati-hati ketika mengambil posisi, jangan ambil posisi terlalu banyak untuk sell, untuk ambil posisi buy di sini. Kenapa? Karena yang terjadi market mungkin malah bisa turun. Jadi ini yang saya berikan, ini yang paling dasar-dasar dulu supaya Anda bisa mengetahui dulu. Saya sudah boleh beli belum ya di level ini. Jadi kalau sekarang Anda jumpai di biru yang kedua yang di kanan itu Anda mau beli, berhati-hati, siapin langsung stop loss-nya. Kalaupun Anda, oh ini kayaknya demand-nya masih tinggi nih, saya beli di sini, boleh nggak? Boleh. Tapi begitu itu berbalik arah, misalnya selisih berapa poin, Anda harus siap cut loss, boleh balik sell, atau malah tunggu dari bawah lagi untuk Anda buy. Oke. Nah, next, kita akan lihat pola grafik berikutnya. Ya, ada juga yang namanya triple bottom reversal. Oke. Oke. Ini kebalik ya. Triple bottom reversalnya itu chartnya harusnya yang di bawah. Ya, chart yang di bawah. Sekali lagi, terbalik gambarnya, yang triple bottom reversal itu harusnya gambar yang di bawah. Jadi ketika sudah menyumpai rata-rata harga rendahnya di berapa, itu bisa dijadikan yang namanya titik support yang kuat. Jadi titik support yang bisa dibilang kuat kalau sudah mengalami beberapa kali pertemuan, beberapa kali pengulangan, ya, terendahnya di situ. Biasanya kalau misalnya titik 1 belum kelihatan, titik 2 ya kita udah tahu rata terendahnya di situ. Titik 3 itu pilihan tepat Anda untuk bisa beli di situ.
Kenapa? Karena kecenderungan market ketika psikologi, sekali lagi kita bicara masalah psikologi pasar ya. Ketika orang menjumpai harga di situ rata-rata rendah, banyak orang yang mulai bargain hunting atau membeli kembali atau banyak memborong satu produk itu di harga tersebut. Jadi ketika orang borong, permintaannya banyak, harga langsung tinggi. Ya, jadi itu contoh untuk triple bottom reversal. Dan biasanya ini yang kenapa ini dimasukkan ke dalam slide, karena biasanya ini valid dan bagus. Jadi kalau saya menjumpai kondisi seperti ini, saya akan mempertimbangkan untuk posisi beli di harga bawah. Oke. Nah, itu 70% ya. 30% saya tunggu ada berita apa. Jadi kalau ternyata berita itu ada rilis data, ya unemployment rate atau apa segala macam, ya saya akan tunggu. Ternyata unemployment rate-nya ya untuk satu ini bagus atau jelek, jadi mempengaruhi ini untuk bisa bergerak turun lebih dalam, ya saya mungkin belum akan beli. Ya, oke. Jadi itu 30%-nya saya bisa ambil dari fundamental. Tapi sekali lagi saya kembalikan kepada Anda ya. Oke. Nah, oh ya, rekan-rekan nanti kalau misalnya sekali lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan, please catat atau tulis di kolom chat, jadi supaya nanti di akhir sesi kita bisa bahas sama-sama. Jadi mungkin ada yang nggak ngerti di mana, nanti kita coba ulang-ulang dan ulang lagi. Ya, jangan malu untuk bertanya. Tidak pernah ada orang jago di dalam trading. Semua orang harus belajar dari bawah. Semua orang kita harus bilang bahwa kita harus selalu bodoh dalam sebuah ilmu. Supaya apa? Supaya kita selalu belajar. Karena George Soros sekalipun, misalnya Warren Buffett, kemarin juga menderita kerugian yang sangat besar. Ya, tapi bagaimana manajemen risikonya, bagaimana mereka cara untuk handle tradingnya, itu yang akan kita pelajari. Ya, jadi supaya kita semua sama-sama mengetahui bahwa tidak ada orang yang jago di sini. Semua saya juga akan hanya share apa pengalaman saya. Jadi semoga pengalaman ini membantu Anda gitu. Nah, terus kemudian ada head and shoulder juga. Wah, ini anti ketombe nih head and shoulders. Nah, head and shoulder, baik kita lihat gambar yang di atas ya. Nah, kalau head and shoulder ini biasanya ketika market itu membentuk yang namanya pundak ya dan kepala. Biasa bentuknya kayak huruf kayak hampir seperti kayak gunung ya, kayak gitu. Jadi biasanya ketika dia membentuk pola head and shoulder, kita bisa mengetahui bahwa dia akan main di range berapa. Terus kemudian biasanya kalau head and shoulder ini dia akan cenderung, kalau dia break dia akan turun terus. Tapi kalau head and shoulder mungkin butuh waktu yang banyak atau pengalaman yang cukup juga untuk bisa membaca head and shoulder ini. Ya, tapi paling gampang pakai double bottom, double top, triple bottom itu bagus. Saya rasa itu sudah cukup membantu. Jadi kalau ketemu tadi kondisi 2 titik tertinggi atau 2 titik terendah atau bahkan 3 titik, itu jadikan itu sebagai support ataupun resisten. Support itu apa? Titik tahanan bawah. Resisten apa? Titik tahanan atas. Karena kenapa? Kalau biasa menjumpai level tahanan-tahanan tersebut, market cenderung akan berbalik. Ya, kalau dia breakout atau menembus itu, lihat dulu, jangan langsung ambil posisi. Kadang-kadang dia break, cuman untuk sentuh harga tertentu langsung turun lagi masuk ke dalam pola pattern yang di bawah. Jadi kalau dia belum tutup dengan di atas breakoutnya, jangan tergesa-gesa untuk mengambil posisi yang berlawanan. Oke. Nah, terus kemudian slide berikut kita akan belajar juga symmetrical triangle. Sebenarnya minggu lalu saya pernah gambarkan itu dengan yang GBP ya. Saya bilang bahwa ini cenderung untuk dia membuat yang namanya apa jalur kerucut ya, seperti kerucut gitu. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang di sana bahwa kecenderungan market semakin lama semakin menyempit. Oke, semakin menyempit. Range-nya semakin narrow. Nah, kita bisa ambil posisi kalau nanti dia break daripada symmetrical triangle ini. Misalnya kalau dia break di garis biru yang di atas, di situ kemungkinan besar dia akan keluar dari pattern itu dan membentuk pattern baru di atas garis biru tersebut. Tapi kalau dia break di bawah garis biru, yang di bawah yang garis biru itu, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah atau membentuk pola yang baru lagi. Jadi kalau kita lihat ini semakin kemarin GBP sempat begitu, jadi kita lihat makin lama makin kerucut, akhirnya dia mulai break. Oke. Nah, terus kita lihat pola grafik yang lainnya. Nah, untuk time frame
kita perlu menentukan time frame mana untuk kita melihat. Saya sudah sempat bahas kemarin bahwa saya selalu ambil dari time frame yang paling besar. Nah, saya mau kasih lihat, saya mau share screen saya. Ini contoh time frame yang saya suka pakai. Oke. Selamat datang Pak Michael, Pak Daniel yang sudah bergabung. Oke. Pak Michael nih, wajah dari minggu lalu nih. Oke. Nah, ini contoh untuk saya kasih lihat untuk time frame atau biasanya yang saya setting dalam platform untuk saya melihat. Oke. Jadi bisa dilihat kalau orang punya, kalau Robert Kiyosaki segala macam punya yang namanya Anthony Robbins punya yang namanya cash flow quadrant, ya. Saya punya trading quadrant. Oke. Nah, yang kita bisa lihat di kanan yang di bawah, barisan bawah, itu ada time frame daily dan juga H4 atau per 4 jam. Di atas itu H1 dan juga M15. Kalau untuk trading jangkanya panjang, saya biasa akan pakai H4 dan daily. Kalau untuk trading jangka pendek, saya hanya akan pakai, terputus ya. Oke. Oke, ini koneksinya agak sedikit ini untuk sharingnya, jadi agak tidak terlihat ya. Oke, jadi agak connecting. Oke, tapi intinya kalau saya trading untuk jangka pendek, saya pakai chart yang H1 dan M15. Tapi kalau tradingnya menang, saya pakai H4 dan H1. Nah, cara mempergunakannya seperti apa? Nah, biasanya saya selalu membuat yang namanya trend line dulu. Panduan trennya itu di daily dulu, baru saya akan melihat ke H4. Ya, sambil ini tim akan bereskan untuk screen share-nya. Ya, oke. Sebentar. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Nah, ini contoh yang GBP ini. Ya, saya mau kasih lihat. Nah, ini untuk yang daily. Daily di sini kita mau buat trend line-nya. Cara buat trend line-nya bisa menentukan support dan resisten. Cara menentukan support dan resisten paling gampang adalah melihat harga tertinggi rata-rata atau harga terendah rata-rata. Coba kita lihat ya. Oke, kita ambil misalnya. Dan kalau misalnya Anda punya, saya nggak tahu kalau di Android, kalau di iPad, kita bisa atur tampilannya tile windows seperti ini. Jadi kita bisa lihat Windows-nya 4 dibagi langsung. Itu bisa. Kalau di Android mungkin saya belum pernah coba. Oke. Cuma nanti mungkin kalau rekan-rekan yang sudah pernah coba atau menemukan caranya boleh informasikan ke sini. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang yang GBP USD daily yang kanan bawah. Nah, untuk menentukan trend line, kita bisa, seperti saya bilang tadi, dari harga tertinggi sebelumnya. Jadi, kalau seperti ini, harga tertinggi sebelumnya bisa di 1.28165 di sini. Oke. Nah, atau harga terendah sebelumnya, kita juga bisa lihat, misalnya yang paling rendahnya di sini. Oke, kita sudah dapat harga tertinggi dan terendah. Cuma ini jauh sekali. Nah, kita cari harga rata-rata tertinggi sebelumnya. Oke, kita buat trend line lagi. Oke, boleh lihat di sini bahwa rata-rata ya market ini ada di level kurang lebih di sini. Ya, oke, mungkin nggak pas banget, tapi kita melihat bahwa beberapa kali market ini di sini adalah salah satu resistannya mereka. Ketemu di sini, nah ini. Jadi kalau tadi kita ngomong double top reversal, nah ini double top nih, ya bisa lihat panah saya, double top. Jadi ketika dia tertinggi baru, dia turun. Nah, buat tertinggi baru lagi sama menjumpai harga yang tadi sebelumnya, dia cenderung apa? Cenderung turun. Jadi bisa dilihat di sini adalah bahwa ini yang namanya double top reversal.
Ya, kecenderungan kalau Anda sampai di dalam posisi ini, hati-hati jangan ambil posisi buy. Boleh nggak? Kalau dia break dari atas ini, ya boleh. Atau dia close-nya, dia tutupnya pada hari itu dalam 1-2 hari, tetap masih di atas ini, kemungkinan besar dia akan naik ke level tertinggi sebelumnya. Oke. Tapi kalau tidak, kecenderungan market akan turun lagi. Nah, kalau di sini saran saya adalah ambil posisi apa? Sell. Ya, jadi Anda mendapatkan keuntungan ketika ini dia turun. Nah, kemudian tadi kita mau menentukan harga terendahnya juga. Lihat rata-rata di sini ya. Ini harga terendah sebelumnya rata-rata di sini, tapi sesuatu akan lebih confirm kalau dia menjumpai beberapa titik terendah. Salah satunya adalah 1 ya, 2 walaupun tidak selalu harus pas ya, rata-ratanya 2, 3 di sini. Jadi kita bilang bahwa harga di sini cukup kuat. Saya kalau market sempat sampai turun di sini, apa yang terjadi? Saya buy. Confirm saya buy. Ya, saya pasti akan buy. Supaya apa? Karena orang sudah melihat itu sebagai harga yang rendah dan orang sudah mulai untuk ambil posisi buy. Di situ kita cuma ngikutin pasar. Sekali lagi bahwa kita trading, kita bukan seperti George Soros, seperti pemain trader kelas dunia yang memiliki banyak produk, yang memiliki banyak uang, jadi mereka bisa menentukan arah pasar. Kita mau jadi ikan, bukan ikan hiunya dalam trading ini, tetapi ikan yang mengikuti ikan hiu, ada namanya tuh, yang suka nempel tuh di hiu. Kalau saya pernah lihat videonya, Anda pernah lihat, dia selalu ngikutin kemana hiu pergi. Jadi saran saya adalah kita jangan pernah ngelawan pasar. Seperti saya bilang, jangan percaya berlebihan, oh ini pasti naik. Kita ride the wave aja. Ya, kita ngikutin aja. Oke, kalau dia cenderung naik, kita ambil posisi buy. Cenderung kita ambil posisi sell. Seperti itu. Nah, ini bisa lihat dari sini ya. Nah, setelah saya tahu bahwa ini di sini, ya, ini saya gedein aja ya. Oke. Setelah saya tahu bahwa rata-rata kecenderungan market bisa lihat lebih jelas ya. Tuh, dia sempat bermain di sini, sempat turun, dan bermain lagi di sini. Nah, ini sekarang kemarin, yang seperti saya bilang, ini sudah mulai breakout. Nah, di sini dia cenderung untuk mulai naik. Kalau nanti dia tembus ini, target berikutnya dia akan sampai ke sini lagi. Kalau ini dia sampai di sini, bisa terjadi, yang terjadi apa? Ada double top lagi. Dari sini sama di sini. Jadi mungkin dia akan turun lagi, baru akan naik lagi. Tapi setiap kali ketemu, kenapa kita butuh yang namanya trendline ini, super resistant, supaya rekan-rekan nggak salah ambil posisi. Nih, sekarang contoh ya. Kalau kita ambil posisi, kalau ini baru satu indikator ya, baru dari trendline. Kita ambil posisi buy di sini. Ya, padahal marketnya, range besarnya dia adalah dari sini sampai sini. Artinya, kalau Anda buy di sini, peluang risiko dia untuk turun sampai di sini masih ada nggak? Masih terbuka lebar untuk dia bisa turun sampai di sini. Ya, tapi kalau posisi di sini cenderung ya, cenderung di sini. Saya cenderung posisi buy. Kenapa? Karena harga terendah rata-rata banyak sekali di sini. Oke. Tapi kan pernah sampai di sini nih 16 Maret. Yes. Pada waktu market lagi bergejolak tinggi, ya dia akan turun sini tetapi dia langsung recover lagi, langsung buat pola baru. Kalau di sini juga kalau kita bisa lihat sebenarnya dia ada pola di sini. Nah, jadi market selalu akan mencoba menciptakan pola-pola atau desain-desain. Nah, kita harus bisa membaca polanya supaya kita tidak salah pasang. Seperti saya bilang tadi, di sini boleh nggak? Kalau dia belum break, saya sih belum berani. Ya, tapi kalau dia udah break, stay di atas sini, kemungkinan besar saya masih bisa dapat uang keuntungan dari sini lagi. Gitu loh. Itu contohnya. Oke. Nah, terus kemudian nanti kita akan bahas masalah indikator. Tapi ini contohnya. Nah, setelah saya tahu garis-garis yang di sini, ya, oke, saya mau tambahin lagi. Saya mau pindah ke H4. Oke. Nah, kalau H4 berarti per 4 jam, kita bisa lihat lagi. Ini waktunya masih panjang ya? Saya takutnya kepanjangan, jadi rekan-rekan pada bosen nih. Ya. Nah, kalau kita lihat per 4 jamnya, sebenarnya kita bisa tarik lagi yang namanya pola rata-ratanya dia nih. Oke. Syaratnya adalah harga terendah sebelumnya. Kita bisa lihat ini harga terendah 1, 2, di sini juga sempat menyentuh di sini, di open sini, ya di close-nya di sini, ini rata-rata di sini. Ya, bahkan di sini top. Jadi kalau dilihat dari chart per 4 jam,
polanya bisa lebih pendek lagi, bahwa market hanya akan main di level ini dulu. Jadi kalau di sini sell, di sini buy. Itu yang pendeknya. Oke. Jadi ini adalah panduan kenapa Anda harus belajar technical. Ya, supaya Anda bisa membaca desainnya. Jadi jangan sampai tidak mau meluangkan waktu untuk belajar. Saran saya boleh dari modul-modul yang diberikan oleh Ivo, ataupun Anda suka pergi ke toko buku, ya Anda mau beli buku-buku untuk trading dan segala macam, silahkan perkaya diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Supaya apa? Supaya trading ini benar-benar bisa menyenangkan. Oke? Nah, ini contohnya. Tetapi nanti saya akan share lagi, selain setelah saya menentukan tren ini, kapan sih saya harus ambil posisi? Nah, kita akan bahas nanti di pola trading. Oke. Saya stop share-nya dulu. Oke. Ya, kita terusin slide yang tadi ya. Oke. Nah, jadi tentukan time frame-nya. Nah, menurut saya seperti saya bilang tadi, pokoknya patokan saya kalau mau tradingnya agak panjang, lihatnya di 1H4. Mau tradingnya agak mid, lihatnya H4, H1. Kalau mau pendek bisa H1, M15. Ya, mau lebih pendek lagi, banyak orang yang main di M30, M15, bahkan M5. Jadi tradingnya benar-benar daily trade. Tapi kalau untuk karakteristik saya nggak cocok untuk main di level itu. Makanya kalau untuk level itu, saya banyak mempergunakan yang namanya expert advisor, ya, atau menggunakan robot, ya, kita bilang. Nah, kenapa? Karena kalau itu butuh waktu yang lebih banyak untuk kita pakai untuk menganalisa. Ya, kita perlu banyak di depan monitor. Nah, seperti saya bilang, kesibukan saya harus meeting dengan banyak sekolah, kemudian saya sedang membangun startup sendiri, gitu, dan lain-lain. Jadi akhirnya itu yang membuat waktu saya untuk terbatas. Jadi saya butuh bantuan expert advisor kalau untuk trading harian. Tapi kalau untuk trading jangka panjang, saya lebih, karena sebagus-bagusnya expert advisor, saya lebih percaya sama instingnya saya. Oke. Jadi saya lebih suka untuk tradingnya agak sedikit lebih medium ke panjang, gitu loh. Jadi saya memerlukan momentum-momentum tertentu. Oke. Terus kita beralih. Nah, saya bahas kembali bahwa harus tahu kondisi pasar atau tren pasar. Ya, ini udah kita bahas bahwa ada yang namanya uptrend. Nah, kalau uptrend itu apa? Bahwa bukan berarti marketnya itu cuma naik terus, no. Dia ada gejolaknya, ada naik turunnya, tetapi kecenderungan waktu ke waktu selalu naik. Oke. Terus kemudian ada downtrend, kecenderungannya dari waktu ke waktu cenderung turun. Itu kita bisa baca sebagai downtrend. Nah, kita bisa tentukan trend line yang kayak seperti tadi. Kalau tadi trend line lurus, bisa juga dibikin trend line yang lebih diagonal untuk kita melihat, oh, dia kapan dia break-nya atau segala macam. Nanti kita bisa lihat juga dari contoh yang nanti saya akan berikan. Atau marketnya sekarang lagi sideways, lagi menunggu. Nah, kalau sekarang mungkin akan banyak kondisi di mana pasar akan sideways atau bahkan mungkin cenderung akan tertahan. Kenapa? Karena menunggu kondisi-kondisi yang lebih baik. Entah itu dari pandemi, entah itu dari kondisi politik ekonomi di Amerika, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian bahwa kita juga setelah kita mempunyai patokan-patokan tersebut, tentukan indikator teknikal apa yang kita mau pakai. Ya, jadi kalau di sini caranya di MetaTrader Anda, kalau Anda memakai laptop atau Anda memakai komputer, PC, bisa lihat di atas itu ada insert, terus masuk ke indikator, terus masuk itu ada banyak pilihan, ada trend, ada osilator, ada volumes, Anda tinggal memilih mana yang cocok untuk Anda. Nah, saya biasanya pakai itu paling banyak, saya cuma pakai osilator, stochastic osilator, dan juga pakai moving average. Yang lainnya hanya tambahan yang bisa memperkuat tetapi bukan utama buat saya. Kadang-kadang misalnya saya pakai apa? Saya pakai parabolic SAR, saya pakai MACD, atau pakai misalnya saya pakai yang lain. Tapi saya nggak pernah pakai seluruh yang ada indikator di sini, saya pakai semua, saya masukkan dalam chart saya, enggak. Kenapa? Posisi iya. Ya, akhirnya apa? Saya nggak pernah ngambil posisi. Kenapa? Karena semua indikator mempunyai titik beli, titik jualnya masing-masing.
Ya, jadi akhirnya saya nggak masuk pasar. Akhirnya apa? Uang saya cuma stuck, jadi saya nggak pernah muterin duit. Ya, akhirnya saya nggak pernah trading. Nah, lebih baik pakai 2 sampai 3 yang cocok untuk Anda. Oke. Kalau saran saya, untuk Anda paling gampang pakai osilator satu, pakai trennya satu, mau pakai moving average boleh, ya. Oke. Nah, itu silahkan. Oke. Nah, oke. Terus kemudian ini contoh untuk moving average ya. Moving average itu kita pakai untuk menentukan rata-rata pergerakan. Jadi moving average itu menghitung, misalnya kita pakai moving average 100, MA 100, indikatornya kita yang isi sendiri itu bisa ya. MA 100 kita mau hitung dalam periode 100 hari ke belakang, rata-rata harga itu di berapa sih? Itu dilihat dari garis merahnya yang muncul di sini. Ya, kalau ini sih bukan MA 100 karena dia terlalu dempet. Paling mungkin ini MA 20 atau cuman MA berapa. Ya. Nah, terus jadi MA itu untuk membahas, untuk melihat bahwa market itu sekarang lagi di level berapa. Kalau bisa jadi MA itu juga jadi support dan resisten. Contoh ya, kalau kita lihat di kiri, bahwa kalau marketnya tidak dari kiri dari awal ya, kalau dia selalu menjaga, dia selalu di tengah-tengah ini. Kalau dia ketemu, dia dari bawah, naik ke atas, ketemu MA, dia cenderung akan turun lagi. Ketemu MA lagi di bawah tuh, dia turun lagi. Terus ketika yang paling bawah, di tanggal 10 Juli, dia berhasil menembus moving average tersebut, dia akan coba jaga selalu di atas harga MA. Nah, kalau garis MA-nya di bawah, itu trennya naik. Kalau garis MA-nya di atas chart, harganya cenderung untuk turun. Itu untuk cara lihat moving average. Nah, kalau buat saya, kalau untuk saya untuk trader yang ambil angka posisi panjang, ini hanya untuk sharing, Anda boleh pakai tidak. Saya suka pakai MA untuk 20, 50 sama 100. Ya. Tapi kalau untuk trading harian, saya pakai MA 3, 7 dan 9. Ya. Untuk saya lihat kapan dia crossingnya, karena biasanya kalau antara moving average dia cross, itu artinya terjadi perubahan arus atau perubahan tren. Ya. Oke. Nanti kita coba perdalam dari contoh-contoh yang ada. Next, ada parabolic SAR juga. Nah, parabolic SAR suka saya pakai hanya untuk menentukan bahwa trennya masih tren up tidak. Oke. Oke, parabolic SAR. Kita lihat yang parabolic SAR. Oke, ini belum. Oke. Waduh. Oke. Yes, oke. Kalau kita lihat ke parabolic SAR, bahwa kalau yang parabolic SAR, ketika titik-titiknya berada di bawah, ya artinya trennya ini up. Kalau titiknya berada di atas, artinya trennya masih down. Trennya akan berubah. Kapan sih, kalau dari situ menandakan kapan sih Anda boleh membeli atau menjual? Ketika hari pertama titiknya pindah ke bawah, di situ Anda buy. Ketika hari pertama titiknya berubah tiba-tiba jadi di atas, di situ Anda sell. Ya, itu indikator parabolic SAR. Ya, biasanya karena itu menandakan bahwa trennya sudah berubah. Oke. Sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya, karena di layar saya mati nih. Jadi untuk kendala teknisnya sebentar. Oke. Kenapa perlu screen-nya nyala? Karena nanti saya mau share screen saya juga. Jadi kalau ininya nggak nyala, saya nggak bisa share layar saya nantinya. Oke, sebentar.
yang saya bilang tentang parabolic SAR, terus kemudian kita lihat berikutnya, itu ada Ichimoku Kinko Hyo. Wah, namanya luar biasa ya, lucu ya. Oke. Jadi kita bisa, kalau dari Ichimoku ini kita bisa ngelihat bahwa range-nya dia akan bermain di area mana segala macam. Tetapi mungkin untuk Anda yang pertama kali, Ichimoku ini terlalu banyak uh, indikator atau garis, ada moving average, ada rata-ratanya, akhirnya agak sulit memahami. Ya, tapi kalau mungkin di next training yang lebih advance, kita akan bahas tentang Ichimoku ini. Saya hanya menunjukkan beberapa indikator yang ada aja. Oke. Oke, terus kemudian ada stokastik. Ya, stokastik sih saya sudah bahas di minggu lalu ya, rekan-rekan semua, bahwa stokastik ini membaca bahwa untuk istilahnya beratnya market. Kalau itu ada garis putus-putus di bawah stokastik, kalau dia menyentuh area 80, artinya market sudah mulai masuk ke area oversold, overbought. Jadi orang sudah banyak beli, kecenderungan market akan bisa turun. Kalau di bawah 20, ya di situ area masuk sudah di area sangat murah atau oversold. Jadi biasanya market akan cenderung akan naik. Nah, kapan Anda beli dan kapan Anda jual? Ketika garis merah sama birunya itu, tergantung dari chart Anda ya, merah dan birunya di atas 80 itu berpotongan. Ya, atau di bawah dia berpotongan. Biasanya di situ kita ambil posisi buy. Tapi ada juga trader yang misalnya tidak mau menunggu, pokoknya kalau sudah masuk di area 20, terus kemudian dia lihat trend line atau harga terendah sebelumnya, itu juga sudah di level yang rendah atau sama dengan harga terendah sebelumnya, bisa lebih pede untuk buy. Jadi kayak tadi, kita sudah menekan trend line, tambahin indikator seperti ini untuk memperkuat. Jadi misalnya, oh trend line juga sudah masuk di harga terendah sebelumnya, tetapi stokastiknya misalnya masih di area 50, artinya masih di tengah-tengah. Oke, mungkin kita bisa menunda untuk membelinya nanti kecuali dia sudah masuk ke area 20, itu lebih firm. Ya, tapi sekali lagi semua trading itu berdasarkan apa yang Anda sudah pahami, Anda sudah pelajari, dan apa yang sudah, kadang-kadang karakteristik daripada setiap trader ini berbeda-beda dan nggak boleh seragam. Ya, kenapa ada yang namanya diferensiasi harga yang berbeda-beda ya? Karena ada yang namanya seperti itu. Nah, terus kemudian kita setelah stokastik kita akan lihat lagi. Ini indikatornya ada RSI, Relative Strength Index. Fungsinya sama seperti di mana? Di stokastik, cuman bedanya indikator yang di bawahnya itu bisa lihat area beratnya itu di 30 sama 70. Ya. Kalau biasanya kalau sampai di 70 itu area sudah overbought, jadi biasanya dia cenderung turun. Kalau below 30 artinya dia sudah cenderung naik. Cuman ini indikatornya pakai RSI yang 14 dan mungkin harganya adalah kita bisa menentukan harganya di harga close atau yang lain. Saya sih lebih suka pakai harga yang close. Oke, next. Juga bahwa kita mau lihat lagi MACD. MACD ini biasanya saya jarang pakai sih ya. Dulu saya sering pakai MACD itu kalau saya transaksi di indeks. Cuman sekarang saya lebih cenderung banyak transaksi di forex dan gold sih. Kalau di indeks saya nggak terlalu memperhatikan lagi, ya karena ini berhubungan dengan saham-saham dan lain-lain gitu kan. Kayak misalnya indeks saham Hong Kong, saya harus memperhatikan beberapa blue chip yang ada, ya beberapa blue chip yang besar untuk menentukan arah pasar. Jadi terlalu banyak indikator yang perlu saya perhatikan. Jadi saya lebih suka kenapa di forex, karena biasanya dari rilis data marketnya udah segera bergerak sih gitu. Oke, terus kemudian selain MACD ada juga Fibonacci. Fibonacci ini bagus sekali kalau saya mau tahu, itu kita bisa menghitung dari harga terendahnya, dari harga tertinggi ke harga terendah, kita tarik garis, itu ada algoritma Fibonacci yang menentukan yang nanti kita bisa tahu support dan resistannya berapa. Atau misalnya kita mau tahu kalau dia turun sampai di level, contoh ya, ini yang kalau di market nih, di pasar, kita lihat dari tanggal 13 Juli, dia turun sampai 14 Juli, nah kita tarik garis Fibonacci-nya dari tertingginya ke terendahnya, ini kita bisa tahu bahwa market ini akan cenderung balik ke level berapa. Nah, kalau market itu masih dalam tren yang downtrend,
dia akan cuma sampai lihat ke yang garis merah ke 23,6%, terus dia kembali ke bawah lagi. Ya. Tapi kalau dia sudah tembus di area 50%, kecenderungan market akan kembali lagi ke arah semula. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kita bicara masalah pola pengulangan atau kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau marketnya masih, misal trennya masih kuat untuk turun, biasanya dia cuma balik sampai 23,6%, turun lagi, atau 38,2%, turun lagi. Jadi sebelum dia break 50%, biasanya saya belum trust bahwa ini marketnya akan kembali bergerak naik lagi. Gitu loh. Jadi Fibonacci biasanya untuk melihat retrace-nya. Dia kalau misalnya sudah sampai tertinggi, dia bakal turun sampai sejauh berapa, atau kalau sudah turun jauh, dia akan balik naik sampai sejauh berapa. Untuk saya menjaga aja untuk melihatnya. Terus kemudian, ya, ini ada modifikasi indikator, kayak tadi misalnya kalau moving average tuh, kita bisa, kalau saya bilang tadi ada 20, 50, 100 gitu kan. Nah, itu saya bisa lihat di periodnya. Periodnya yang saya ganti. Jadi periodnya itu bisa saya ganti 20, periodnya saya bisa ganti 50, atau periodnya saya ganti 100. Ya, atau misalnya kalau saya mau mainnya pendek, saya pakai period 3, 7, dan 9. Mostly seperti itu. Tapi bebas. Mungkin Anda punya referensi dari rekan-rekan lain, periodnya berapa, indikasinya mau pakai yang apa, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, dan banyak saya pakai yang apply-nya tuh untuk close harga tutup, bukan harga tertinggi, harga terendah. Oke. Oke, next. Nah, setelah Anda sudah mempunyai planningnya, sesudah Anda mempunyai panduan tren lainnya, saatnya Anda eksekusi tradingnya. Jangan punya panduannya, tapi nggak pernah eksekusi. Kenapa? Takut loss. Ya. Kenapa? Karena kalau kita yang namanya peluang itu ada di saat ketika kita marketnya bergerak. Ya, di mana ada risiko, di situ ada peluang keuntungan. Juga sebaliknya, di mana ada peluang keuntungan, di situ juga tersimpan risiko. Tapi kalau dengan kita sudah masuk di trading, kita sudah harus siap dengan segala risikonya yang kita batasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ya, saya mau batasin risiko sampai sekian, silahkan. Tapi jangan dari cuma satu kali trading, saya loss, saya memang nggak bakatnya di bidang ini. No, bukan seperti itu. Tapi pelajari lebih dalam lagi. Oh, apa yang buat saya kurang pas ya? Apa yang perlu saya ubah ya? Begitu untuk trading. Nah, selanjutnya, kalau untuk ketika sudah trading, ya kita perlu tahu juga seperti manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada, kita bisa dibilang di sini ada berbagai macam ya. Oke. Nah, sebentar. Dia kan bukan bawa bawaan bang. Oke. Nih, kita tahu bahwa risiko itu muncul. Kenapa? Karena dari perilaku keuangan kita atau mungkin dari manajemen yang perlu kita lakukan. Nah, yang termasuk dalam perilaku keuangan kita adalah misalnya ketidakmampuan kita untuk mengolah informasi yang ada sebagai acuan dasar untuk kita mengambil posisi. Oke. Atau terjadinya kebingungan saat mau mencoba mengambil posisi. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut itu biasanya ada pertama yang tadi loss aversion. Itu adalah selalu loss aversion itu gini ya. Ibaratnya orang selalu mencoba untuk menahan posisi rugi. Jadi kalau rugi itu ditahan terus. Akhirnya ruginya bisa semakin dalam. Itu loss aversion. Ya. Nah, sebaliknya kalau untung sedikit langsung buru-buru pengen cepat ditutup. Ya. Nah, ini yang sering sekali terjadi trigger. Hati-hati Anda jangan terjebak di sana. Ya, profit di cepat-cepat dikeluarin. Tapi kalau yang namanya loss itu cepat-cepat berita Trump kenakan masker. Ditahan tapi tolak terus. Jadi berlakukan bisa semakin keharusan dalam. kenakan masker di AS. Kalau saya sedang posisi beli, saya sudah profit. Saya biarin dulu. Saya tetapin, saya nggak mau cepat-cepat likuidasi. Tapi saya selalu pasang stop loss-nya di level berapa. Jadi kalau marketnya naik terus saya profit, saya pindahin stop loss yang tadi itu jadi stop profit. Artinya kalau market itu turun sampai level tertentu, dia otomatis akan dilikuidasi tapi dalam keadaan profit. Tapi ketika marketnya naik lagi, stop loss-nya atau stop profit-nya saya pindahin lagi lebih atasnya lagi. Jadi kalau saya dalam posisi uptrend, pasar lagi naik terus, stop loss saya pindahin terus. Ya, kenapa? Saya
biarin aja Orang dia bilang tuh ya, bergerak naik, tetapi kecil-kecil. saya juga nggak mau pasang stop loss-nya tetap di bawah. Kenapa? Nanti kalau dia balik lagi, saya malah nggak jadi untung. Tapi stop loss-nya atau stop order saya pindahin terus ke atas. Nah, oke. Ada beberapa fitur dalam MetaTrader 5 yang bisa secara otomatis punya untuk itu. Cuma saya nggak tahu apakah di sini kita bisa aktifkan. Coba nanti kita lihat ya. Oke, terus kemudian adalah mental accounting. Mental accounting maksudnya apa? Nggak boleh jadi accounting? Bukan. Tapi mental accounting di sini adalah menyebutkan bahwa misalnya perhitungan atau rancangan transaksi itu nggak jelas, jadi bisa menyebabkan kerugian yang besar, ya. Terus akhirnya nasabah ataupun trader mengalami traumatik. Untuk apa? Untuk mengambil posisi dan dalam menghadapi kerugian yang besar. Nah, terus perlunya ada yang namanya self control, ya. Cuma nasabah yang dapat mengendalikan transaksi sendiri, oke. Terutama untuk apa? Terutama untuk pengendalian diri, yaitu disiplin dalam hal trading, sistem planning yang mau dilakukan, dan juga jangan serakah. Seperti saya bilang tadi, oh kita udah terapin nih, kita udah baca bahwa dia akan rata-rata akan naik 50 poin. Kalau sudah sampai 50 poin, saya mau likuidasi. Ternyata marketnya sempat naik 60 poin. Oh, ya udah jangan 50 poin deh. Mungkin bisa sampai 100 poin deh. Akhirnya apa? Nggak jadi dilikuidasi, ditunggu sampai 100 poin. Ya, yang terjadi malah benar marketnya setelah sampai 60 poin dia turun lagi. Karena sudah tidak jadi likuidasi, tadinya yang mungkin sudah profit banyak, jadi profit sedikit ataupun jadi loss. Jadi perlu self control terhadap planning Anda. Disiplin aja. Ya, kalau sudah pakai cara itu bagus, pakai terus. Jangan langsung merasa jumawa bahwa saya udah jago tradingnya, jadi ini ya gampang lah. Ya, oke. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita juga ada capeknya, ada emosinya, ada laparnya. Ya, lapar pun saya nggak trading. Ya, oke. Kenapa? Ya itu kepikiran sama makan. Jadi nggak konsen gitu. Mahnya naik, asam lambungnya naik, jadi saya nggak konsen trading. Lebih baik saya nggak usah trading dulu, saya makan dulu, saya cari waktu yang terbaik. Tapi nanti kehilangan kesempatan. Lebih baik saya kehilangan kesempatan atau daripada saya kehilangan uang atau loss yang besar. Oke. Nah, heuristik. Nah, kalau heuristik ini eh, pengalaman bertransaksi, punya pengalaman transaksi yang punya apa? Bisa menjadi pengalaman yang buruk. Nah, biasanya nasabah yang berpengalaman itu tidak mau mendengarkan suggestion. Mungkin dari, kan kita kadang-kadang saya suka baca portal-portal berita, saya mau lihat juga pendapat-pendapat dari para pengamat ekonomi gitu kan. Misal dari CNBC, dari Reuters, dan lain-lain. Saya coba lihat, oh mereka melihat gold ini akan ke arah mana sih gitu kan. Oh kemarin saya lihat di CNBC, oh gold can reach 2000, ya 2000. Oke. Tapi kapan? Ya, itu uh, saya melihat itu untuk memperkaya untuk saya untuk mengambil analisa, tetapi tetap saya yang kontrol kan. Nah, jangan sampai merasa kita sudah berpengalaman, kita menutup diri dari masukan-masukan ataupun pengalaman-pengalaman orang lain. Akhirnya kita, saya bilang tadi, percaya diri yang berlebihan, akhirnya tradingnya loss-loss juga. Terus yang kelima, ada herd behavior. Herd behavior ini artinya selalu cenderung nggak punya keputusan sendiri, ngikutin. Herd behavior itu kayak domba. Kalau domba itu kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Ya, beda sama kambing. Kalau kambing sendiri, kalau herd itu biasanya domba itu saling bersama-sama. Nah, akhirnya kadang-kadang ketika tidak apa atau satu negativity-nya dari sini adalah ketika orang lain mengambil posisi buy, Anda ikut ambil posisi buy. Padahal mungkin karakteristik resiko Anda dengan dia berbeda. Dia berani untuk ketika turun, dia beli lagi di level rendah, kalau turun lagi dia berani di level rendah. Kenapa? Karena dana yang ditempatkannya banyak. Dan Anda mengikuti polanya beliau atau rekan Anda, padahal dana Anda kecil. Nah, itu akan menjadi Anda terjerambab sama pola trading seperti itu. Oke. Terus misalnya over atau under reaction. Ini kalau saya bilang, kalau trading jangan terlalu pakai emosi. Jangan senang berlebihan, jangan pesimis berlebihan. Ya, optimis berlebihan atau pesimis berlebihan. Oke. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita, seperti saya bilang tadi, terjebak dalam posisi-posisi yang kita tidak inginkan, gitu kan. Aduh, kalau saya masuk kayaknya nanti bisa turun lah.
nggak trading. Atau misalnya terlalu optimis, percaya diri berlebihan, itu juga nggak bagus. Ya, oke. Nah, salah satu manajemen modal yang perlu kita terapkan juga, ini salah satu contoh, adalah kita perlu melakukan yang namanya cut loss. Cut loss itu boleh. Sekali lagi saya katakan cut loss itu boleh. Rugi atau misalnya kita likuidasi dalam keadaan loss itu boleh. Kalau apa? Kalau tidak sesuai dengan keadaan pasar. Misalnya, kita kalau di gambar kita punya posisi sell. Kita sell di harga rendah, mengharap. Sell-nya mengharapkan harga turun dong. Kalau kita punya posisi jual, maunya harga itu turun. Tetapi harganya malah naik terus. Nah, kalau ternyata marketnya itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa market sudah berubah arahnya, segera di cut loss saja, nanti ambil posisi yang baru atau posisi buy. Ya. Tapi jangan sampai Anda terjebak tidak di cut loss, sayang-sayang posisinya yang di bawah tadi, ternyata market yang terjadi. Contoh emas nih ya. Tadinya saya berpikir bahwa market itu nggak akan bisa tembus 1.500 ya, karena bermain di situ-situ terus. Yang terjadi dia naik 1.600, 1.700, 1.800. Bayangkan saya punya posisi sell waktu itu. Kalau saya tetap tahan, posisi sell saya di 1.500. Yang terjadi apa? Saya punya kerugian dari 1.500 sampai ke 1.800. 300 poin. Dikali aja tuh kontrak size-nya, dikali aja jumlah lot yang kita pakai. 0,1 kah? 1 lot kah? 10 lot kah? Ya, risiko besar saja. Besar banget gitu. Jadi, selalu punya batasan, oke, saya harus cut loss di level berapa. Oke, terus kemudian, ya, ada cut and switch. Kalau cut and switch itu adalah misalnya tadi punya sell position, ya, kita cut loss, langsung switch, langsung balik ambil posisi yang berlawanan. Karena kita percaya, misalnya contoh kayak tadi, kalau tadi misalnya kita ketemuin double top, ya, biasanya double top kita sell kan. Nah, ternyata dia cuma turun sedikit, tapi dia break out daripada double topnya itu. Artinya, marketnya sudah meninggalkan pola tersebut. Kalau sudah meninggalkan pola tersebut, segera ganti posisinya dengan switch position dengan posisi buy. Jadi risiko yang tadi kita dapatkan dengan kita rugi di bawah ketika sell-nya naik, kita bisa dapatkan balik dengan posisi buy gitu. Ya ini switch position, tetapi perlu trend line, pola trading yang tepat, planning yang tepat, trend line yang tepat. Artinya yang sudah Anda planning kan supaya Anda bisa menerapkan ini. Jadi jangan, aduh naik nih, langsung buy. Ternyata marketnya memang cuma bergerak di situ-situ aja. Jadi jangan panik, jangan overreaction. Ya ini ya. Oke. Terus kemudian next, bahwa ada juga untuk locking position. Locking position atau bisa disebut hedging position. Boleh nggak hedging? Boleh. Tetapi hedging ini artinya memasang dua posisi baru yang berlawanan. Misalnya tadi punya sell position, terus Anda pasang posisi buy position lagi baru ya. Yang terjadi adalah market akan terkunci. Jadi misalnya sell satu lot, buy satu lot. Market naik sampai di atas sekalipun, yang sell-nya rugi, buy-nya untung. Ya, ataupun turun sejauh di bawah, buy-nya rugi, sell-nya untung. Jadi terkunci. Ya, salah satu untuk membebaskannya dipakai dengan melepaskan salah satu posisi tersebut. Tetapi yang namanya locking position seperti saya bilang tadi, mungkin seperti Anda dengarkan, kayaknya rumit ya. Yes, karena tidak segampang itu untuk melakukan yang namanya locking position atau hedging position. Itu biasanya saya pakai hanya untuk sementara. Kalau market ini misalnya dia break daripada trend lainnya, saya mau oke, sebelum saya cut loss, saya hedging dulu sambil melihat arah market berikutnya. Tapi harus segera saya lepas. Karena kalau tidak, tetap dalam posisi locking, mau harga yang bergerak ke level berapapun, kita tetap terkunci di level itu saja. Jadi nggak bisa untung, nggak bisa rugi, ya di level itu aja. Ya, oke. Terus ada yang namanya averaging. Ya, averaging ini misalnya kita, kalau ini contohnya sell, tapi paling gampang saya ambil posisi buy. Misalnya kita buy di level ini, dia turun, kita bisa lagi buy di bawah. Ketika dia naik, kita dapat dua keuntungan dari posisi buy kita. Atau misalnya kita buy di sini, ya bisa juga sebaliknya, kita buy di sini, marketnya naik. Begitu dia turun sedikit, dan kita buy lagi di sini. Jadi dapat dua kali kalau dia naik. Itu bisa. Itu namanya averaging. Tapi sekali lagi, averaging butuh ketahanan dana yang baik. Ya.
Ingat, jangan seluruh dana Anda masukkan di satu posisi yang sama, ya, atau seluruhnya dipakai untuk bertransaksi. Pakai 10-20% saja dari modal Anda untuk bertransaksi. Loh, kalau gitu ngapain saya taruh dana? 80%-nya untuk apa? 80% untuk ketahanan dana. Untuk menikmati yang namanya naik turunnya. Karena market kita beli itu nggak langsung naik. Pasti ada turunnya, namanya fluktuasi. Kalau dia nggak gerak, dia nggak turun, kita bingung. Tapi kalau dia ada fluktuasi, kadang dia turun sampai sini, baru dia naik lagi. Nah, ketahanan dana itu kita perlukan. Makanya 80% kita pakai untuk manajemen risiko. Oke. Nah, terus berikutnya ada lagi, ya, berikutnya ya itu adalah sesuatu yang apa yang saya mau share malam ini. Oke, sekarang sudah jam piro iki? Setengah 8 ya? Oke. Tapi izinin saya untuk saya buka share screen lagi sekali lagi sebelum kita akhiri, ya. Oke. Nah, ini contoh pasarnya. Oke. Nah, kalau tadi kita mau masuk ke indikator, tinggal kita masuk ke insert indikator. Nah, saya biasanya pakai indikator apa? Saya pakai yang paling gampang, stokastik. Ya, price fill-nya saya pilih yang close. Saya biasa standar 533 close. Saya pakai di sini, oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Ini yang per 4 jam. Coba ya kita lihat. Ketika marketnya mulai mendekati harga di atasnya, rata-rata tahanan atasnya di atas, dan di sini kita lihat indikator juga sudah mulai masuk ke area 80, ya. Kemungkinan besar ketika menyentuh harga di sini, di atas atau di garis ini, mendekati garis ini, saya akan mengambil posisi sell di GBP. Kenapa? Karena dua indikator secara trendline ini sudah rata-rata harga tinggi, secara stokastik dia sudah mulai mau masuk ke area overbought, terlalu banyak beli. Akhirnya biasanya kalau udah banyak yang beli, dia ambil profit dulu, dilepas-lepas dulu, ambil posisi sell dulu. Akhirnya market turun untuk ambil napas, baru bisa bergerak naik lagi atau mungkin kembali lagi ke level berapa tuh? Ke level 125, 116. Ya, itu contohnya. Jadi selalu saya pasang 2-3 indikator. Nah, kalau mau masukin lagi indikator misalnya, ya kayak tadi saya cuma pakai beberapa ya. Saya pakai trendline, saya pakai moving average. Ya, seperti saya bilang, saya suka pakai 20, metodenya simple, saya suka pakai di close. Saya kasih contoh di sini warna merah atau saya tebelin lagi ya supaya lebih kelihatan di layar Anda. Oke, yang ini saya oke. Ya, muncul ya garis merah ini rata-rata pergerakan selama 20 hari atau 20 periode. 20 periode itu berdasarkan 20 balok ini. Nah, selama 20 balok rata-ratanya di sini. Nah, di sini saya melihat bahwa market kalaupun nanti turun, dia bisa jadi cuma turun sampai 125.670 ini. Karena seperti saya bilang tadi, bisa jadi moving average-nya ini adalah jadi support atau resisten. Ya, kayak contoh yang ini saya lihat di ini ya. Ketika marketnya naik, dia akan bertahan di atas di sini, naik lagi di sini nggak berhasil tembus. Tapi ketika dia tembus dan dia close di bawah, akhirnya marketnya akan stay di bawah. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kalau dia tembus di sini sell, mungkin saya ambil keuntungan, saya nggak ngambil keuntungannya nggak sampai tembus sampai dia di bawah sini. Kalau saya sell di sini, most likely saya di sini saya udah keluar di level ini. Jadi itu cara menentukan kita mau exit plan-nya di level berapa. Itu bisa. Jadi mengikuti ini. Nah, cuma karena saya biasanya pakai beberapa moving average, saya kasih lihat yang saya bilang per potongan ya. Oke, saya mau kasih 50, warnanya saya kasih warna biru. Oke. Oke. Dengan 50 periode. Oke. Ya. Ada garis biru dan garis merah yang sama-sama bergerak. Nah, ini lebih lebar lagi daripada 20, nggak nempel. Kenapa? Karena periode lebih lama. Kalau saya buat yang 100 atau 200, pasti lebih jauh lagi geraknya. Tapi perhatikan, tren itu biasanya ketika garis merah sama garis birunya berpotongan. Itu biasanya tren besarnya mulai terlihat. Oke. Nah, ketika contohnya di sini berpotongan, berarti ini cenderung untuk bergerak naik. Berpotongan ini cenderung untuk bergerak turun. Walaupun dia ada naik turunnya, tapi kecenderungannya. Ini dia juga sempat berpotongan, ya di sini apakah dia akan bergerak turun naik? Ya kita lihat sama-sama. Tapi seperti saya bilang tadi, moving average saya suka pakai sebagai saran untuk saya lihat supportnya atau resistannya. Oke.
Jadi bisa jadi di sini adalah support-supportnya. Nah, itu. Nah, setelah saya tahu dari H4-nya, saya mau lihat yang lebih pendek lagi, H1. Nah, saya bisa lihat range-nya bahwa market akan bergerak di arah mana. Ya, sini-sini aja. Oke, sell di sini, ambil profit di sini. Ya, segampang itu. Ya, segampang itu. Melihatnya cukup dari situ. Itu panduan untuk transaksi. Pasti nggak? Tidak ada yang 100%. Ya, pasti benar, pasti oke, pasti terjadi. Tapi at least kita bisa mengecilkan yang namanya nilai risikonya. Ya, kalau Anda ambil di harga di tengah-tengah sini, masih bisa naik, masih bisa turun. Tapi kalau kita lihat dari tren yang rata-rata di sini, kalau Anda jual di sini, cenderung dia turun atau naik. Kalau dilihat dari chart ini. Cenderung turun ya. Berarti siap-siap untuk ambil posisi sell di sini. Nah, tapi kalau break, ya artinya kalau dia ini bisa naik sampai level berapa? Ya, kita tinggal lihat level sebelumnya di level berapa. Oke. Nah, karena di sini rata-rata sudah harga tinggi dari bulan 11 Juni 2020, ya. Oke. Kalaupun dia tertinggi itu mungkin dia waktu tanggal berapa nih? Ya, sekitar bulan Juni ya tanggal 9, dia sempat tertinggi di 18165. Jadi kalau dia break di sini bisa jadi dia akan mainnya di area ini nih. 126541 sampai 128165. Tapi kalau dia break ke bawah, bisa jadi dia main di mana? Di sini lagi. Untuk saat ini, manfaatin sideways-nya atau bolak-baliknya di level ini. Ya, silakan menikmati trading Anda. Seperti saya bilang, trading is supposed to be fun, learning is fun, ya, menghasilkan juga fun. Tapi setiap kali kita trading, kita sama seperti kita masuk di Dufan, di Disneyland, di Universal Studio, kita perlu membayar untuk menikmati yang namanya tegangnya. Jadi artinya kita untuk bisa menguasai ini perlu ada up and downs-nya. Ya. Cuman tujuan kita belajar adalah supaya kita mengurangi kita blind trade, artinya kita transaksi buta-butaan untuk untungan, tebak-tebakan, ya. Kita mengurangi itu. Kita trading berdasarkan planning seperti ini. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya masih mau membuka pertanyaan buat rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, supaya kita bisa bahas ini. Oke. Oh, Pak Haji, sempat di mode yang lain cukup mengganggu. Ada yang mungkin open ya? Ya, sound-nya ya. Oke. Di tempat saya ketutup, bisa dikasih lihat. Oke. Oke, sebentar. Boleh sambil yang lain sambil jika ada yang mau bertanya di chat kembali. Oke, kita lihat dari atas ya, Pak. Oke, dari Pak Hontong ya. Pak Hontong, Bapak sudah ambil posisi sell di angka 1716 sejak bulan Juni 2020. Bagaimana cara supaya saya bisa meminimalisasi kerugian ini? Saat ini saya sedang transaksi sell di angka 1803 dengan harapan bisa profit. Dan sekarang posisi sedang naik terus. Terima kasih. Oke, Pak. Jadi kalau yang saya baca dari sini, Bapak coba ambil posisi average ya, averaging sell. Jadi Bapak sudah jual di 1716 dan marketnya terus bergerak naik, Bapak ambil sell lagi di angka 1803 dengan harapan ini bisa bagus, bisa enggak nih Pak. Kalau dia turun sampai di tengah-tengah, Bapak bisa hitung dari 1716 ke 1803, ya, itu kurang lebih sekitar 80-an poin. Jadi artinya market dari 1803 itu perlu turun 40 poin, Bapak boleh lepas seluruh posisinya. Jadi supaya tidak perlu sampai jadi Bapak dapat yang namanya break even point. Akhirnya di tengah-tengah sudah balik modal.
Nah, fungsi averaging seperti itu. Kalau dia turun bawah di bawah 40 poin, waktu dia turunnya sampai 60 poin, itu Bapak udah profit 20 poinan. Jadi, untuk itu. Nah, kalau begitu, oke, okay. Sekarang posisi sedang naik terus. Kita lihat ya Pak ya. Kita lihat sekarang posisi di berapa. Kita lihat sama-sama. Kita coba analisa sama-sama. Sekarang udah 1815 nih Pak. Oke, kita lihat di sini ya. Yes, ini market lagi ganas-ganasnya Pak sebenarnya. Saya beli emas fisik tuh Pak. Itu lumayan. Dari harga 600.000 sekarang udah 800.000, hampir mau 900.000. Oke. Nah, kalau yang perlu kita lihat adalah yang penting Bapak punya batasan risiko sebenarnya. Kalau misal ini tapi kan ini sudah terjadi, it's okay ya, it's okay, nggak ada masalah. Misal di 1716 itu tadinya Bapak sell, mungkin kita confidence bahwa harga itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, tetapi memang karena sebelumnya market cuma seperti saya bilang tadi 1.500-an segala macam. Tapi masalahnya sekarang market tertinggi itu pernah disampai di 1920. Artinya bisa nggak mengarah ke sana? Masih bisa, Pak. Ya. Terus kenapa sih emas sekarang tuh naiknya begitu cepat? Karena banyak ketidakpastian dalam ekonomi dan politik. Ketika orang takut akan sesuatu, mereka biasanya menyimpannya dalam bentuk emas. Nah, kita harapkan segala sesuatunya bisa lebih baik dengan misalnya pandeminya berkurang, artinya ekonomi juga di beberapa negara bisa membaik, itu bisa membuat permintaan akan emas sebagai safe haven bisa turun. Cuman saya tidak bisa bilang kapan dan gimana. Cuman ketika Bapak nanti ambil posisi misalnya di 1803, apakah Bapak sudah punya exit plan-nya atau belum? Kalau dia naik terus sampai di level berapa Bapak mau cut loss? Ya, cut loss. Artinya seberapa jauh Bapak siap untuk sampai risikonya. Tapi sayang dong Pak, nanti harga sayang di bawah itu ketinggalan. Di market tidak ada yang namanya sayang, yang penting punya planningnya. Jadi misalnya kalau 1903 Bapak punya planning, oh kok sampai dia tembus 1820, saya mau cut loss dulu, dan misalnya memang stokastiknya ternyata masih berada di bawah, misalnya berada di bawah, artinya dia masih bisa bergerak naik, lebih baik di-cut. Tunggu sampai nanti dia sudah sampai di posisi puncaknya atau mendekati harga tertinggi sebelumnya, Bapak baru mulai sell lagi dari sana. Oke. Nah, atau kalau Bapak mau memakai sistem averaging terus, artinya Bapak bisa ambil posisi jual lagi nanti mendekati 1900. Ya, kenapa ada level psikologi di angka yang namanya double nol. Misalnya 1800, 1700, 1600, 1500, 1900 selalu psychological level. Biasanya dia nggak gampang tembus itu. Nah, jadi kalau memang dana Anda masih cukup dan bisa sampai di level sana, bisa averaging lagi dari sana. Itu cara terbaik kalau Bapak mau tahan posisi yang di bawah. Atau Bapak misalnya di 1820 mau hedging dulu, ambil posisi berlawan dulu, satu lot atau dua lot misalnya, tergantung dengan Bapak punya posisi beli di 1916 berapa, 1803 berapa, jadi ambil posisi buy baru Pak. Ya, dengan kalau nanti dia naik di atas harga buy-nya, tunggu sampai di peak-nya, tahu peak-nya dari mana, tahu harga tertingginya dari mana. Ya, saya bilang tadi lihat technical, lihat harga trennya, harga tertinggi sebelumnya di level berapa, atau lihat stokastiknya di level berapa, udah berat belum. Kalau sudah berat, nanti Bapak boleh ambil posisi, lepas buy-nya dari level situ, kemudian dia bergerak turun, itu juga bisa jadi opsi yang menarik. Oke, jadi ada banyak planning yang bisa dilakukan, tapi nanti bergantung lagi terhadap dana dan juga dana yang Bapak miliki, ketahanan dana, apakah Bapak cukup untuk menahan saja sampai di sana atau Bapak perlu sell lagi dari sana, semua tergantung sama Bapak. Kalau Bapak punya rekan trading atau misalnya Bapak transaksi punya broker tertentu, mau didiskusikan planningnya silahkan. Yang penting senyamannya Bapak dan sesuai dengan karakteristik resiko Bapak. Jangan sampai disayang-sayang, dieman-eman, akhirnya terjebak ambab, jadi punya posisi terlalu banyak, atau malah loss-nya lebih besar.
Oke, itu sih saran saya sih Pak Hontong ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Oke, nanti apakah di-share hasil recordingnya? Untuk hasil recording memang tidak Pak, tidak di-share. Memang kita lebih senang daripada member kita itu bertanya langsung. Ya, supaya kita bisa diskusikan, jadi bisa pertanyaan-pertanyaan yang ada, kayak misalnya tadi Pak Hontong, gimana sih caranya? Mungkin yang lain juga sedikit mendengarkan, sedikit mengetahui, jadinya akhirnya bisa menerapkan hal yang sama juga. Contohnya seperti itu. Oke, terus kemudian itu kalau boleh bertanya pada rekan-rekan sekalian, kalau untuk sesi-sesi berikutnya apa sih yang Anda ingin ketahui? Boleh ketik di kolom chat supaya juga kalau tidak ada yang bertanya, supaya bisa jadi masukan dari tim untuk mempersiapkan materi-materi lanjutan buat Anda. Jadi sesuai kita penjahit ya Pak. Jadi kita yang menjahit sesuai dengan kebutuhan daripada member kita atau komunitas kita. Yang paling penting itu, karena nanti kita kasih satu materi yang di luar yang Anda inginkan, akhirnya tidak menjawab apa yang menjadi keresahan atau mungkin kebutuhan rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Saya tunggu 2-3 menit ya. Saya tunggu 2-3 menit. Ada sesi basic, ada sesi live trade dong. Oke, Pak Aji ya. Atau mungkin ada sesi pembahasan pair dari rekan-rekan yang sedang trading. Oh iya ya, itu bagus sekali. Jadi misalnya ada saya di komunitas trading yang saya miliki, kita suka bahas, ada orang yang suka mainnya GBP, tapi ada orang yang nggak suka. Ada orang yang suka main Aussie. Kenapa? Aussie geraknya lambat. Ada yang suka kadang lambat, jadi artinya risikonya kecil. Tapi ada yang nggak suka, kenapa? Karena lambat, jadi peluang untuk daily trade-nya kecil, gitu kan. Nah, itu yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Tapi ketika itu dibahas, mungkin Pak Haji sukanya yang trading yang pair ini, ada yang suka trading yang gold. Karena ada orang yang nggak pernah trading gold sama sekali, nah mungkin bisa belajar dari Pak Haji, itu bisa juga. Jadi kalau sistem seperti itu, baiknya Zoom-nya kita open chat ya. Cuman masalahnya kalau open mic. Kalau open mic, yang terjadi kadang-kadang suara yang masuk terlalu banyak. Mungkin pada saat ini tidak terlalu banyak karena baru 12 peserta, jadi tidak terlalu mengganggu, tapi itu boleh sekali. Atau bahkan mungkin dari YouTube live atau medsos live mungkin juga bisa. Coba kita cari caranya yang baik ya Pak ya. Oke, supaya tetap live, tapi semua bisa mengikuti dengan baik. Oke. Nah, penjelasan cara kerja robot trading dari Pak Alvin. Jadi cara kerja robot trading itu biasanya memang kita seperti robot yang mungkin dalam pikiran Pak Alvin, bahwa robot itu memiliki nama algoritma atau susunan bahasa program. Susunan bahasa program ini yang bisa membaca berdasarkan pola tertentu, ataupun misalnya kayak contoh, apakah kondisi ini menyampai di double top atau triple bottom. Jadi itu yang dibaca oleh algoritma. Dari situ, dari kebiasaan itu, disitulah robot mengambil posisi. Jadi sangat bagus sekali jika dipakai dalam kondisi-kondisi yang normal. Tapi misalnya ada kondisi anomali, ya, misalnya kondisi yang beritanya ini contoh ya, bisa ada terjadi perang tiba-tiba US versus Rusia, ya, itu pasti geger Pak, satu dunia, satu ekonomi dunia itu pasti geger. Akhirnya market bergerak di luar kebiasaan. Nah itu mungkin kita bisa stop dulu untuk expert advisor-nya, kita pakai lagi ketika marketnya bergerak dalam kondisi yang normal atau dalam ini. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang tertentu yang benar-benar mengganggu, sepertinya nggak ada masalah Pak. Karena mungkin bisa dilihat dari track record-nya, mungkin nanti dibagikan juga bahwa berapa persentase daripada keuntungan yang bisa didapatkan per bulan atau dalam 2 bulan, tergantung daripada berapa banyak trading atau berapa banyak kita copy trade ataupun mengikuti expert advisor yang ada. Oke. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan, robot is a pemrograman, Pak. Itu hanya membantu ketika Bapak tidak dalam kondisi atau tidak sedang ingin melakukan transaksi sendiri. Tapi
kalau saran dari saya, Bapak punya pengetahuan sendiri untuk bisa trading, Pak. Dan itulah fungsi kami di sini untuk membantu Bapak juga untuk bisa mengetahui sendiri cara bertransaksi yang baik. Supaya apa? Supaya kalau kejadian-kejadian yang memang membutuhkan eh, eh, pengawasan khusus ataupun misalnya butuh mau profit lebih besar gitu kan, itu dengan trading sendiri. Ya, contoh aja misalnya gini. Contoh trading sendiri itu kayak gini loh, Pak. Kalau Bapak pernah menempatkan reksadana di satu manajer investasi, dan dibandingkan Bapak trading sendiri di entah itu di forex, entah itu di saham tadi yang lain, biasanya profitnya itu lebih besar ketika Bapak trading sendiri. Ya, kenapa? Karena kita akan terjun involve langsung, melihat peluang-peluang yang ada secara langsung, dan bisa langsung take action. Kalau didasarkan oleh orang lain ataupun didasarkan oleh expert advisor, yang terjadi adalah kita menunggu atau marketnya sesuai dengan algoritma yang ada. Akhirnya tidak menunggu ini yang terbaik, posisi yang terbaik ataupun momen yang terbaik. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk robot seperti itu. Jadi berdasarkan algoritma, tetapi algoritma yang dimasukkan apakah cuma berdasarkan stokastik? No. Ini algoritma yang dipakai, ini dipakai berdasarkan pengujian selama kurun waktu periode waktu tertentu, itu dianalisa, diterapkan, dimasukkan algoritma yang cocok dan sesuai, sehingga bisa menjawab kebutuhan trading dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, jadi selamat menikmati untuk kalau Bapak menggunakan expert advisor, tapi kalau tidak, kita tetap akan temenin Bapak untuk terus trading sendiri dan kita pandu. Ya Pak, Alvin ya. Oke, Pak Hontong sekali lagi, dalam kondisi seperti saat ini apakah bisa saya menggunakan cut loss atau dengan ambil posisi berlawanan saja? Oke, sesuai dengan nanti tradingnya Pak ya, sesuai dengan trennya. Kalau Bapak mau cut loss, tentukan Bapak mau cut loss di level berapa. Oke, karena Bapak cut loss sama Bapak ambil posisi berlawanan sebenarnya sama. Misal kalau Bapak cut loss artinya semua posisi berhenti di saat itu juga. Kalau Bapak hedging atau ambil posisi berlawanan artinya di locking dulu sementara. Artinya Bapak punya keinginan untuk nanti ini diselesaikan dengan Bapak lepaskan lagi posisi yang berlawanannya. Itu tergantung dari planning trading Bapak sih Pak. Ya, kalau misalnya Bapak hanya untuk sementara, misal mau melihat, oke, saya melihat kalau misalnya contoh ya Pak, kalau Bapak melihat bahwa market ini di 1820 akan terus naik, Bapak ambil posisi berlawanan boleh. Ya, buy aja di situ, ketika dia naik, di harga 1900, Bapak boleh lepas buy-nya, sekaligus Bapak ambil tambah posisi sell lagi dari atas. Tapi at least dari posisi 1820 sampai di 1900, marketnya atau kerugiannya terkunci dari bawah cuma sampai di 1820. Di 1830, 40 dia nggak tersedot atau mengalami resiko. Tapi ketika Bapak nanti sampai di atas, Bapak lepas semua posisinya, kemudian dia bergerak turun, ya itu market tidak perlu turun sampai 1716, Bapak nanti bisa lepas atau bisa cut loss di harga bawah, Bapak sudah dapat untung tanpa harus kembali ke di bawah 1716. Itu fungsi hedging. Jadi untuk sementara saja, Pak. Tapi jangan sampai lama-lama. Kenapa? Kalau hedging artinya berarti ada biaya yang berlebih karena pasang baru pasti kena biaya cas. Terus kemudian ada kena overnight juga, Pak. Overnight artinya setiap Bapak parkir per malam itu kena yang namanya tarif parkir lah, saya sebut. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak merasa, oke, lebih baik saya cut loss di sini dulu aja, nanti aja saya ambil posisi baru, at least, karena kadang-kadang banyak yang saya sarankan juga untuk cut loss, supaya tidak ada pikiran dulu, Pak. Jadi fresh dulu, start new nanti dari harga yang lebih baru. Kalau kita buka trading posisi kita ternyata sudah banyak posisi di sana, nanti terpengaruh dan Bapak pusing, lebih baik ya, saya kembalikan ke Bapak. Intinya, saya berikan knowledge-nya, saya empower Bapak, supaya Bapak bisa punya, bukan cuma pengalaman, tetapi punya batasan risiko yang Bapak terapkan sendiri. Ingat, batasan risiko saya, atau batasan risiko yang lain, mungkin tidak sesuai dengan batasan risiko Bapak. Jadi, mana yang paling Bapak inginkan, itu Bapak boleh ambil. Dua cara yang tadi, menurut saya, sama-sama bijak. Nah, ini kita ngomong kalau market ke atas, Pak. Kalau market ke bawah, ya posisi Bapak sudah baik. Karena Bapak sudah punya averaging di 1800,
3 sampai 1716. Artinya di tengah-tengah itu Bapak sebenarnya udah balik modal. Jadi, tetapi kalaupun dia ke atas terus, Bapak tetapkan sampai di level berapa. Ya, contoh, kalau saya lihat di sini ya Pak ya, ini cuma masukan ya Pak ya. Sorry, kalau kita terapkan tren lainnya, kita lihat di sini Pak, rata-rata tertingginya berarti di berapa Pak? 1818. Ya, untuk saat ini. Rata-rata terendahnya ada di, ini, saya bilang rata-rata kenapa? Karena paling banyak dia menjumpai di level sekian Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 1794. Sekarang harga di 1814. Jadi bisa aja Pak 1820 mau di lock dulu atau mau di cut loss ya. Atau jadi kenapa nggak di 1818 kan di 1818 karena bisa aja dia sentuh ya 1818 terus baru turun. Jangan sampai di sini kita udah pasang. Kenapa? Artinya dia belum break. Ya bisa jadi dia turun lagi kembali ke sini. Kan lumayan Bapak dari 1806-nya Bapak dapat keuntungan dari sana gitu loh. Itu aja sih Pak. Pak Hontong, semoga bisa menjawab, semoga bisa dieksplor lagi ya. Silahkan nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi rekan-rekan trading Bapak ataupun misalnya orang yang bertugas untuk membantu Bapak. Oke, itu saja. Jadi nantikan sesi-sesi kami berikutnya karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih Pak Hontong, Pak Aji, live YouTube keren juga, kita pengen sekali. Jadi saya pernah lihat beberapa trader di luar juga melakukan hal yang sama, seperti itu seru juga. Ya, cuman kita akan sesuaikan juga dengan pertama dari seperti ini dari koneksi dan lain-lain. Tentu kita perlu perhitungkan juga. Itu saja, terima kasih. Salam super, salam awesome buat semua trader-trader yang ada. Ya, selalu profit, tapi jangan takut untuk punya risiko. Terima kasih. Ya, terus jangan lupa terakhir ada bonus second batch-nya ya untuk rekan-rekan yang trading yang menjalankan bisnis modelnya. Jadi bisa mendapatkan bonus dari uang tunai sampai ke iPad Pro. Dari 2 juta, 5 juta, sampai bisa mendapatkan iPad Pro. Kalau nggak suka iPad Pro-nya, nggak apa-apa. Dapetin aja, nanti kirim ke saya, boleh. Oke, itu aja. Terus ada lagi berikutnya dari kawan-kawan tim. Itu saja. Terima kasih. Kalau begitu, selamat malam, salam profit semua. Terima kasih.